dinyatakan buron dan dijadikan partai terlarang, jelmaan komunis, dimulailah perburuan anggota PRD di seluruh daerah. Komunikasinya sebatas itu, tetapi baik-baik saja. Baik-baik saja. Saya tidak melihat Budiman saya anggap di luar on the track, masih on the track. Ya, boleh dikatakan di atas tingkat kekecewaan ya, kegeraman, kemarahan, dan merasa seketika itu juga kami menjadi bagian yang dituduhkan oleh publik. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate. Ya, ini adalah sebuah rubrik, sebuah kanal yang membicarakan dunia politik. Dan sekarang saya akan mengajak ngobrol seorang aktivis yang pernah ditahan ya pada era Orde Baru, tapi dia masih konsisten dalam jalur aktivismenya ya. Aktivismenya dia adalah pernah satu sel bersama dengan aktivis politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko yang sekarang sedang menjadi percakapan publik. Saya akan bicara dengan mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik, Petrus Haryanto. Petrus, gimana kabar? Baik-baik, walaupun 3 kali seminggu harus cuci darah. Harus cuci darah? Ya. Sejak kapan? Sejak tanggal 14 Desember 2013. Setiap seminggu 2 kali cuci darah. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali ya. Di RSCM. Tidak terlalu menjadi mimpi kalau di RSCM. Dia menjadi impian banyak pasien cuci darah. Fasilitasnya lengkap. Yang di cover juga lengkap. Mesinnya bagus, dokternya bagus, di sana aja antri ya. Oke. Antrinya saya tanyakan, antrinya caranya gimana ya? Kamu waiting list saja, terus dipanggilnya kapan? Kalau di dalam meninggal kamu baru bisa ke sini lah. Kalau 200 orang berarti nunggu 200 orang meninggal. Seperti itu. Oke. Petrus sekarang tinggalnya di mana? Apa? Tinggal di mana? Di sebuah kontrakan di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. 1 kilometer dari rumah almarhum Gus Dur, atau sekarang ditempati oleh istrinya Gus Dur. Bu Nuria. Ada haulnya Gus Dur. Kita tahu keramaian di sekitar jalan Ciganjur. Ciganjur kan kecil. Masih ngontrak di sana? Apa? Masih ngontrak. Ngontrak. Iya, ngontrak. Sebenarnya berhasil mencicil 10 tahun, tapi ada di Bogor karena saya sakit. Rumah sakit lebih bagus di Jakarta. Saya memilih tinggal di Jakarta. Ada rumah cicilan kecil ya, tapi saya tinggalkan di Bogor. Tinggal di Bogor. Sekarang milik rumahnya Budiman, orang tuanya Budiman. Oh, dekat juga di Bogor dengan orang tuanya Budiman Sujatmiko. Ya. Oke. Kalau saya bicara soal Petrus Haryanto, tentunya saya teringat ya sebuah peristiwa yang terjadi di LBH di Jalan Diponegoro 74 pada tahun 1996. Petrus masih ingat dengan foto ini? Iya, masih ingat. Masih ya. 22 Juli 96, 27 tahun yang lalu. 27 tahun yang lalu ya. Ini yang paling ujung sebelah kanan adalah Yakobus Eko Kurniawan. Lalu yang baju kotak-kotak saya sendiri, Petrus Haryanto, dan yang sebelah kiri dengan Sujatmiko masih kurus. Masih kurus? Ya, ceking sekali itu. Sekarang juga masih ceking kan? Ya, tidak seceking dulu. Dulu kurus sekali.
Untuk memakai celana panjang aja harus double di dalamnya training agar tidak melorot. Kadang celana sama trainingnya balapan. Itu lalu sebelah kiri Ari Trismana, dia visip Undip. Visip Undip. Ya. Dan itu Petrus waktu 22 Juli 1996 masih mahasiswa di Undip. Masih Undip saya. Masih Undip. Belum dipecat oleh Muladi. Undip ada 3. Ada 3. Yang cewek satunya Francisca Ria Susanti dari visip Undip juga. Saya dari sastra. Dari sastra. Ya. Oke. Ini peristiwa ini itu ceritanya gimana sih? Tiba-tiba di tengah Orde Baru yang begitu kuat tiba-tiba mendeklarasikan yang namanya Partai Rakyat Demokratik bersama dengan Budiman. Prosesnya panjang. Tidak ujuk-ujuk atau seketika atau sekonyong-konyong. Tapi dia merupakan bagian proses dari gerakan mahasiswa pasca 78, di mana mahasiswa waktu itu mengalami kekalahan, Soeharto berhasil memenangkan, berhasil ditegakkan rezim NKKBKK, mahasiswa masuk kampus, depolitisasi. Kami baru lahir, kami itu maksudnya gerakan-gerakan itu mulai muncul kembali. Ya bisa dikatakan momentumnya taruhlah peristiwa Kedung Ombo. Peristiwa Kedung Ombo itu mendorong berbagai gerakan dari kota-kota lain untuk bersolidaritas. Waktu itu masyarakat Kedung Ombo ada yang menolak ditenggelamkan oleh waduk yang dibangun oleh Soeharto. Advokasinya juga melalui demonstrasi. Jadi ada tradisi gerakan turun ke jalan menentang pemerintah itu muncul. Dan marak mulai di kampus. Marak itu ya bukan seperti sekarang ya, tapi tetap sangat minoritas kami ya gerakan itu, tetapi sudah muncul ya, ada dinamisasi. Dan sebenarnya di kota Semarang belum terlalu maju ya. Saya ada di Semarang dan mencoba membuka jalan bagi gerakan. Saya organisir mahasiswa. Budiman waktu itu dari Jogja. Dari Jogja dia organisir tani. Dia salah satu tokoh atau aktivis di sana yang mempunyai tugas menjadi guru, suka mendidik khusus politik karena hasrat politik bacanya sangat tinggi sekali, artikulasinya juga cukup menawan. Jadi dia kalau di dalam forum dulu sangat menghipnotis untuk menjelaskan teori-teori kiri, teori-teori tabu gitu. Dia sangat teori tabu ya. Ya sangat ekspresif ya. Nah, yang jarang kita dengar dalam kuliah, jarang kita dengar menjadi sebuah wacana. Oke. Di situ, dan dia berhasil banyak melakukan pendidikan keliling ke antar kota. Oke. Akhirnya kami mendirikan Persatuan Rakyat Demokratik 94. Karena berbagai sektor tumbuh ya, ada yang organisir mahasiswa, organisir tani, organisir seniman, sehingga muncul Jakar dengan ketuanya Wiji Tukul. Ya, juga ada Serikat Rakyat Jakarta, Solo, ya kan, PBBI di Taidasari, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia, ya kan, muncul. Akhirnya butuh satu organisasi yang mewadai karena masih bersifat sektoral, masih bersifat parokial, kota-kota sektarian, kota-kotanya masih eksistensinya sendiri-sendiri. Akhirnya mendorong harus membangun sebuah konsolidasi. Didorong ada organisasi yang mampu menjadi payung di antara kita. Itulah eksperimen kita pertama, melakukan kongres dan lahirlah Persatuan Rakyat Demokratik. Tetapi macet kepemimpinan hasil kongres, sehingga yang muncul adalah saya bersama kota-kota lain, dan saya waktu itu terpilih di dalam kongres menjadi pengurus pusat. Lahirlah SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia Demokrasi, PBBI yang diketuai Dita, STN, terus Jakar yang diketuai oleh Wiji Tukul.
Budiman didaulat untuk menjadi ketua. menyelesaikan kasus mandeknya Persatuan Rakyat Demokratik. Dia ditunjuk dari seorang pendidik yang kerjanya berarti kalau meminjam istilahnya Ari Budiman dalam bukunya di Chili itu ya strategi bawah. Strategi bawah. Kami yang duduk di Semit di Jakarta itu kan strategi atas, secara terbuka berbicara lantang kepada rejim. Saya menentang Anda, program saya seperti ini. Itu akhirnya dia ditunjuk. Muncul dia PSPRD. PSPRD sebagai ketua presidium sementara. Ada beberapa aksi yang dipimpin dia. Salah satu aksi yang heroik itu adalah menduduki kedutaan besar Belanda dan Rusia tahun 95. Orang nggak kepikir kan ada orang berani menduduki lompat pagar kedutaan ya. Dia di Rusia, saya di Belanda, dan saya selama 3 hari menduduki kedutaan besar Belanda. Karena waktu itu diserang oleh pro integrasi sehingga hampir seluruh staf kedutaan besar Belanda mengalami luka. Jadi pro integrasi didorong oleh polisi untuk meloncat menduduki, hancurin semua fasilitas kedutaan besar dan stafnya keluar termasuk duta besarnya. Mister siapa lupa. Saya menduduki di kedutaan besar seperti film-film itu. Budiman lebih ngeri lagi, dia ada setrumnya itu kedutaan besar Rusia pagarnya. Seperti itu. Aksi heroik. Setelah itu akhirnya dia menawarkan kepada ormas-ormas ini untuk ikut dalam kongres luar biasa Persatuan Rakyat Demokratik tanggal 14, 15, 16. Pada tanggal 15 menyatakan diri berubah menjadi partai politik. Dan deklarasikan saya bersama Budiman terpilih dalam kongres. Jadi ketua, semua yang ada duduk itu dipilih oleh kongres. Bukan dipilih oleh Budiman, selalu dipilih oleh kongres. Dan harus mendeklarasikan, tetapi baru berlangsung tanggal 22 Juli. 5 hari berikutnya dinyatakan sebagai dalang kerusuhan 27 Juli, dinyatakan buron dan dijadikan partai terlarang, jelmaan komunis. Dimulailah perburuan anggota PRD di seluruh daerah. Dan kemudian Budiman dan Petrus kemudian ditangkap. Saya karena pimpinan, ketua dan sekjen harus bersama-sama. Kami bukan melarikan diri, tetapi kami menyatakan diri waktu itu di media. Kami akan melakukan perjuangan dan dilakukan secara clandestin, bawah tanah. Jadi kami sama Budiman waktu itu merumuskan strategi apa. Kebetulan ada yang mendukung dalam hal ini Romo Sandiawan dan ya sekarang boleh dibuka lah, Gunawan Muhammad aktornya, di mana kami bersembunyi tetapi tetap bisa melawan. Sehingga kami mempunyai kurir kami juga ikut tertangkap. Kurir ini yang membawa surat-surat instruksi ke daerah, membawa selebaran, menghubungkan antara kami dengan bunker, ya istilah internal kami bunker, tetapi tempat persembunyian kelompok-kelompok itu. Dan kemudian Petrus dan Budiman sama-sama diadili atas tuduhan subversi. Diadili atas tuduhan subversif. Iya, diadili undang-undang subversif. Jadi awalnya tertangkapnya lebih tepat istilahnya diculik. Iya, kan tidak tahu siapa yang mengambil waktu itu. Mereka tidak menyebutkan nama kesatuan mana, tidak melalui ada surat penangkapan, mata kami ditutup, dibawa ke tempat rahasia, kami diinterogasi luar biasa. Saya sendiri 26 jam nonstop pada hari pertama, yang lain disiksa, disekap di tempat yang tidak tahu itu siapa. Selama seminggu kami di sana. Disekap. Disekap. Akhirnya kami tahu ada mejanya, ada inventaris Badan Intelijen ABRI. Terus kami bisa berhubungan. Itu kemarin hari pertama kan
ada Jaki Anwar Makarim. Iya. Jadi kami tahu disekap di BIA. Setelah itu kami baru dibuang ke Kejaksaan Agung. Seminggu di BIA, kemudian dibuang ke Kejaksaan Agung. Di Kejaksaan Agung kami mulai disidik, ada proses pro justisia. Kalau menjadi terdakwa kami juga didampingi pengacara, jadi kami menggunakan hukum acara pidana. Walaupun materinya undang-undang subversif. Kalau undang-undang subversif itu tidak bisa didampingi pengacara. Kalau diperiksa, disebutkan dalam ketentuan itu. Tapi kami dicampur agar mengesankan Soeharto lebih ramah atau apa. Tapi karena memang posisi di dunia internasional kan semakin melemah, semakin melorot ya, artinya banyak tekanan. Waktu itu pemerintah Amerika, Bill Clinton kalau nggak salah, mengeluarkan dokumen tentang pelanggaran hak asasi yang dilakukan Soeharto, bahkan khusus untuk 27 Juli dan pra maupun rangkaiannya, laporannya sangat lengkap. Saya pikir dunia internasional juga menekan pemerintah saat itu sehingga kami dalam tanda kutip cukup aman. Karena integratornya ngomong, kalau kamu dulu, kamu hancur seperti kasus-kasus subversif yang lain. Dan betul, kami mewawancarai kasus Lampung lah contohnya. Itu disiksa habis-habisan. Wah, disetrum, digebuk, setrum sampai pingsan, segala, brutal betul. Nilai-nilai kemanusiaan dilanggar semua. Diinjak jempol kakinya melalui kursi, dimasukkan bak mandi segala agar ada proses pengakuan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan integrator. Mungkin juga hampir sama dengan kasus penculikan setelah kami yang 97-98. Seperti itu, terus disidik. Kami diadili dalam pengadilan yang berbeda. Budiman CS ada di Jakarta Pusat, saya ada di Jakarta Selatan. Menjelang vonis, kami melakukan aksi, tidak mau menghadiri sidang, mencabut pengacara. Jadi kami berhadapan langsung, ditarik ke ruang pengadilan juga tidak mau. Dan kami tidak mendengar vonis secara langsung di ruang pengadilan karena ada di ruang tunggu pengadilan, seperti itu. Setelah vonis itu beberapa bulan berikutnya Budiman digabungkan kepada saya yang ada di LP Cipinang. Disitulah babak baru kami atau saya hidup bersama Budiman selama 24 jam. 24 jam di sel Cipinang. Di sel Cipinang. Berapa tahun tuh? Ya kalau dihitung 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Harusnya lebih kan? Karena Soeharto keburu jatuh. Tetapi kami baru dibebaskan zaman Gus Dur. Jadi selama Habibie itu kami masih ditahan. Kami menggugat pengadilan karena dinyatakan sebagai partai terlarang, menang. Sarwan Hamid sebagai Mendagri harus mengumumkan PRD bukan lagi partai terlarang. Kami mendaftarkan ke pemilu menjadi salah satu 48 partai politik yang terlibat dalam pemilu 99 kan. Selama 2,5 tahun lebih di sel Cipinang. Iya sama, kamarnya sama. Sekamar dengan Budiman Sujatmiko. Satu kamar berdua. Tidurnya berdampingan, saya di sini, Budiman di sini. Oke. Apa yang diomong? 5 orang ya? Oh, 5 orang. Siapa lagi itu? Seluruhnya pengurus pusat. Oh, di situ semua. Kok 5 orang? 4 orang. 4 orang. 4 ya. Seluruhnya pengurus pusat, pengurus yang ormas seperti Garda, pengurus Semit itu ada di kamar sebelah. Kami dapat 2 kamar. Nah, yang lain kan ada di Jawa Timur. Ya, di Surabaya. Hussein Ponto, Muhammad Soleh ada di Jawa Timur. Selama hampir 3 tahun atau 2,5 tahun selama hampir 2,5 tahun atau 3 tahun di Cipinang, apa yang diomongin dengan Budiman?
diomongin Budiman, ya macam-macam. Tapi kami kan masih melakukan kepemimpinan politik Dari dengan penjara. strategi atas. Berbicara kepada media, kami kan masih menulis statement. Agak unik nih statementnya, kita tulis dengan rangkap karbon 3. Rangkap karbon 3. Kan tetap kurang, ketik lagi. Ah. Dan baru kita edarkan ke wartawan. Kami mempunyai kurir sipir penjara, rekomendasinya dari Sanan Agus Mau, Oke. sudah teruji. Nanti ada kawan kami di luar yang akan mengedarkan ke media. Oke. Kami masih melakukan itu, kami melakukan kajian di dalam, sehingga rutin diskusi. Bahkan ada diskusi plenonya. Diskusi pleno. Antara kamar nomor 2 sama nomor 3 di Blok F di Cipinang, itu kami pleno sejam 6 pagi. Ketika napi belum bangun, ketika pintu penjara dibuka, kami langsung melakukan rapat, diskusi, kadang debat. Dan kadang di ruang besukan debat sama kawan-kawan di kurir-kurir dari luar yang posisi kami seperti ini, posisi mereka seperti ini. Jadi kami tidak nganggur, akhirnya ya tetap menjadi bagian dari Partai Rakyat Demokratik yang aktif berpikir dan berkontribusi melawan kediktatoran Soeharto. Teman-teman di luar kan tetap melancarkan perlawanan, terkonsolidasi, dikonsentrasikan di Jakarta semua. Diburu, tidak bisa bertemu dengan orang tuanya. Kalau ada kakaknya yang nikah juga dia tidak mungkin pulang datang ke kakaknya. Wiji Tukul kan ya tidak mungkin bertemu dengan Mbak Sipon. Bertemunya mungkin setahun sekali, dan itu pun melalui SOP yang ketat. Bertemu di sebuah tempat, ada pengawalan dan sebagainya. Jadi teman-teman di luar perjuangannya lebih berat. Mereka seperti ada, bisa disebutkan di sini, Sarpatria yang korban diculik, almarhum Waluyo Jati, Faisal Reza yang sekarang Ketua Komisi 6, Aan Rusdianto, Andi Arief sekarang Ketua Bapilunya Demokrat. Itu semua membangun kolektif dan tetap berjuang di luar dengan sistem sel. Dan membangun organisasi-organisasi, komite-komite. Karena teori kami, kalau perlu organisasi kematian saja kita organisir kalau dia bisa melawan. Organisasi kematian. Jadi hampir semua, termasuk ke mahasiswa, beberapa yang kami organisir menjadi tokoh kunci KPUI. Seperti itu misalnya. Di Bandung seperti itu, di Yogyakarta seperti itu. Saya sudah menulis, ada tulisan di Historia tentang bagaimana waktu klandestin menjelang Soeharto jatuh, apa yang kita lakukan dalam membangun gerakan mahasiswa. Kelompok-kelompok mana yang kita organisir dan di bawah kendali PRD bawah tanah. Jadi selama 2,5 tahun, satu sel dengan Budiman, yang dipikirkan adalah perjuangan PRD ya? Ya, ada hal-hal yang sifatnya romantis misalnya kan. Budiman kan waktu itu memperoleh pacar yang pertamanya di Cipinang. Iya. Oke. Budiman itu dikenal sebagai aktivis yang tidak mau bersentuhan dengan dunia pacaran. Silakannya jatuh cintanya ketika buronan. Ya, kalau buronan memang harus kita akui dia blank. Terpengaruh oleh jatuh cintanya itu ya, yang membuat aku pusing juga. Saat-saat genting malah jatuh cinta pertama kali. Dan di penjara jatuh cinta itu akhirnya dia berhasil mendapatkan pacar, relawan di anak buahnya Romo Sandiawan, dan dia berhasil memacari, dan ya tentunya diskusi soal hal-hal di luar politik ya banyak kan.
olahraga menjadi kegemaran kita, walaupun Budiman tidak suka olahraga, tetapi di kehidupan di penjara kan kami masih bisa olahraga. Main band, main band, beribadah gitu kan. Saya bersama Pak Mukhtar Paban pernah mengadakan kebaktian di dalam sel. Pak Mukhtar jadi pengkhotbah, saya pengiring musik, lagu-lagu kebaktian. Lagu kebaktian. Ya seperti itu ya kan. Menanam bonsai, menanam bonsai, dan kami di sana belajar mandiri, masak sendiri. Saya kebetulan bersama Budiman tim masak. Ya, masak apa? Sekitar jam 12 kita makan bareng. Dan untuk jam 12 sampai sebelum sore makan hari. Jadi penjara Cipinang ini agak unik nih. Dia tidak bisa diperketat karena akan digoyang oleh napi. Di situ napi kriminalnya top. Nggak ada satu manajemen yang ketat bisa dilakukan di situ. Jadi sebenarnya penjara itu sangat minim penjagaannya. Dia tidak akan mampu mengatasi kalau napinya berontak. Kan pernah? Ya. Penjara Cipinang diduduki oleh napi dan dikuasai oleh napi. Seperti itu. Ya. Jadi kami sempat menyaksikan kalau di LP Cipinang itu bisa dikudeta di mana napi berkuasa di dalam. Dan bukan cerita, bukan isapan jempol. Berapa kali kompor ditarik ya kan. Tidak boleh masak di dalam, goyang. Kalau goyang pusing sipir. Negara tidak menjamin kekuatan keamanan yang cukup, rasionya juga mengerikan. Masa harus menghadapi pemberontakan napi, nyawa mereka juga terancam. Oke. Tadi Petrus bilang bahwa surat-surat atau yang diketik dengan karbon itu dikirim lewat kurir kepercayaannya Sanana Gusmao. Rekomendasi Sanana Gusmao kan pimpinan klandestin di luar. Bahkan jangankan waktu bom meledak, bom di Kudus, di Demak, Brigade Negra atau apa ya, di Kudus itu kan ada jejak Sanana. Makanya di dalam penjara Sanana disidik. Iya, disidik. Ada integrator yang masuk ke LP, dan di ruang besukan itu kan yang membesuk rata-rata kurir, kita tahu. Jadi perjuangan di Pulau Jawa, kerjasama organisasi Sanana dengan kami terbentuk. Jadi ada satu tempat yang sifatnya klandestin sebelum kami di penjara. Kebetulan saya yang boleh datang ke situ ya, dari kantor PRD ya, pusat ya. Di situ ya kita bisa bertemu dengan orang-orang Sanana yang suka membawa pesan-pesan. Sanana yang menginstruksikan ini dalam, dan Sanana juga dibantu di dalam, kan ada stafnya juga. Iya. Jadi kepemimpinan, karena figur Sanana mau persatukan ya. Oke. Kalau ngomong Budiman, terakhir kalau ngomong soal Budiman Sujatmiko, itu Petrus terakhir komunikasi dengan Budiman kapan? Terakhir waktu ada kebakaran LP di Tangerang yang menewaskan beberapa napi. Waktu itu akhirnya mantan Napol LP Cipinang itu bereuni dan akhirnya mendirikan forum untuk melakukan statement bahwa walaupun itu napi kriminal, negara tidak boleh menyia-nyiakan nyawa manusia. Harus dihormati dan dijunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan juga, karena keteledoran kebakaran itu. Nah, Budiman hadir walaupun telat, dan diskusi kita lebih didominasi Budiman dengan ide-ide tentang Bukit Al-Qur'an dan Revolusi 40 ya,
dengan usaha-usaha dia untuk mengumpulkan orang-orang bertalenta dari berbagai belahan dunia untuk membangun satu konsep bagaimana Indonesia fokus dalam mengembangkan teknologi agar bisa bersaing di dunia internasional ya. Seperti itu Budiman lebih banyak membicarakan itu, juga termasuk bagaimana desa-desa melek terhadap internet, artinya ada akses internet secara luas gitu. Sehingga mendorong desa mengalami kemajuan karena desa juga harus sudah terinternetisasi. Seperti itu ide-ide dia. Dia berbicara dan ada beberapa teori yang saya tidak memahami tentang kuantum dan sebagainya. Dia sangat fasih, seperti itu, dan dia membawa anak-anak muda itu diperkenalkan kepada aku. Itu terakhir ya, walaupun sejak sama-sama kami tidak tergabung dalam organisasi manapun, saya tidak bergabung dengan Budiman juga, sering ada pertemuan ya sifatnya kemanusiaan bukan politik, seperti dia membantu pengobatan saya terkena stroke kan, di rumahnya pengobatan alternatif, atau dia membiayai awal-awal saya cuci darah seperti itu. Tetapi sejak akhir-akhir ini terputus ya secara pertemuan, tetapi masih memungkinkan diakses. Tolong dong, ada buruh perkebunan yang mengalami masalah, Hendardi mau ketemu, karena Hendardi pembelanya, temui dong. Oh siap gitu. Temui Budiman kan komisaris PTP berapa lalu Pak. Dia masih mau ya. Harto, Bu, ini mahasiswa kepingin kau jadi pembicara, Bu. Dijawab ya WA-nya ya. Saya sering menjadi jangkar untuk dikira hubungan saya dengan Budiman sangat dekat ya, sehingga termasuk keluhan-keluhan teman-teman, karena Budiman jarang mengunjungi teman-teman kan, ngeluhnya kan ke saya. Misalnya Budiman kan jarang, belum pernah sekalipun katanya teman-teman yang di IKOHI bahwa dia mengunjungi keluarga korban. Kayak istrinya Sipon kan kepingin ketemu Budiman, ya, menyampaikan ke Budiman seperti itu. Ya ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang tidak. Jadi komunikasinya sebatas itu, tetapi baik-baik saja. Baik-baik saja. Saya tidak melihat Budiman saya anggap di luar on the track. Masih on the track saya pikir, dan saya masih melihat secara pribadi dia bagian dari politisasi yang tidak politisi yang tidak neko-neko dan banyak melakukan manuver-manuver politik yang tidak etis, melanggar etika dan tetap menjaga integritas dia gitu kan, dan banyak berbicara dengan nilai-nilai idealisme kan, ngomongin tentang desa, karena saya tahu sendiri bahwa dia adalah salah satu tokoh kunci lahirnya Undang-undang desa. Dia menjadi penyambung antara parlemen dengan perangkat desa melalui Parade Nusantara, bahkan dia menjadi penasihat. Masukan-masukan konsep-konsep ya dari desa, dari perangkat-perangkat desa itu masuknya kan lewat Budiman. Budiman yang bisa berkomunikasi, dan Budiman yang paling siap terhadap konsep tentang undang-undang desa di antara anggota parlemen-parlemen yang lain. Dia menekuni sejak di PRD karena konsennya terhadap pengorganisasian masyarakat desa. Kalau sekarang kemudian Budiman mendekat ke Pak Prabowo, itu sebuah langkah politik yang pernah dibicarakan dengan Petrus? Tidak pernah dibicarakan kepada aku dan teman-teman yang saat ini tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik untuk Keadilan Korban Penghilangan Paksa. Tidak berbicara kepada Ikatan Keluarga Orang Hilang atau IKOHI yang selama ini
menjadi lembaga yang legitimate untuk berbicara tentang penculikan di mana ada keluarga, korban, dan mantan-mantan anggota PRD. Dan IKOI sendiri punya ikatan kultural, jadi teman-teman yang tidak dalam struktur IKOI juga sering membantu IKOI. Dia tidak berbicara kepada kami, tetapi menurut pantauan di media dia berbicara kepada Waluyo Jati dan Nesar Patria. Tetapi saya lihat liputan di Tempo justru mereka mengingatkan masih ada yang belum kembali. Dan ketika dikonfirmasi oleh Winurato Adi, salah satu aktivis dari Jawa Timur yang sekarang banyak mendampingi ayahnya Bimo Petrus, katanya tidak gitu. Nah, saya tidak tahu dan tidak bisa mengkonfirmasi karena keburu Waluyo Jati meninggal. Seperti itu. Kalau ditanya ke saya, sudah nggak ada komunikasi sama sekali sejak itu. Dan sejak pertemuan dengan Pak Prabowo juga tidak pernah berkomunikasi. Sama sekali tidak ada komunikasi. Petrus sebagai teman yang cukup dekat, pernah satu sel 3 tahun di Cipinang, kaget dengan langkah Budiman? Wow, iya. Jadi sebenarnya ada persoalan. Kami mengalami, ya boleh dikatakan di atas tingkat kekecewaan ya, kegeraman, kemarahan, dan merasa seketika itu juga kami menjadi bagian yang dituduhkan oleh publik bahwa PRD telah bersahabat kembali dengan pelaku penculikan anggotanya. Menjadi seakan-akan nilai-nilai perjuangan PRD hilang seketika saat itu. Itu menjadi perasaan ya, perasaan, dan perasaan itu akhirnya terakomodasi ketika kami saling bertemu, saling mencurahkan pendapat, akhirnya berdiskusi bahwa langkah Budiman itu telah membuat sebagian dari jiwa kami terbang. Kami ini adalah bagian yang merasa bahwa menjadi aktivis PRD di masa lalu adalah sebuah kebanggaan dan itu harus dijaga nilai-nilainya sampai hari ini. Maka kami kebanyakan mengambil posisi, kalaupun jadi politisi ya politisi yang harus mampu menjaga integritas. Tetapi kami ingin menyalurkan, bukan menjadi bagian yang mencaci maki seperti di Dua Misal. Kami ingin melakukan itu dengan cara sistematis, secara konseptual. Kami akhirnya menyatakan diri menjadi forum rakyat demokratik untuk keadilan keluarga penghilangan paksa, dan tanggal 27 Juli kami menyatakan statement kepada Budiman. Apa yang dilakukan Budiman itu telah mengkhianati keluarga korban, telah mengkhianati kawan-kawan seperjuangannya, bahkan lebih dalam lagi dia telah mengkhianati nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi Petrus, apakah teman-teman PRD tidak berkeinginan untuk meminta klarifikasi dari Budiman Sujatmiko? Langkah klarifikasi, apa yang terjadi misalnya? Kalaupun ada langkah klarifikasi sebenarnya tidak masalah, tetapi
kami kadung kecewa dan apa yang dinyatakan Budiman kan sangat jelas. Waktu ketemu Prabowo, dia menyatakan mewakafkan diri. Itu bukan bagian dari mendukung Prabowo, tetapi mewakafkan diri menjadi jembatan agar ada persatuan Nasional. kaum nasionalis. Dan Prabowo menjadi salah satu pemimpin yang mampu merangkul berbagai pihak. Karena persatuan nasionalis itu penting dalam situasi politik ke depan ini, karena kita bangsa Indonesia sedang menghadapi geopolitik di mana kekuatan-kekuatan negara-negara Barat akan banyak mengganggu proses kebijakan Jokowi dalam konteks hilirisasi dan lompatan menjadi negara maju seperti itu. Terlalu kecewa mungkin yang menyebabkan kita tidak punya agenda untuk melakukan klarifikasi. Tetapi kami kan masih satu bagian yang dukung Budiman, itu kami masih satu bagian dalam WAG, WhatsApp group. Masih satu. Ya, namanya Keluarga Besar Rakyat Demokratik yang disingkat KBRD. Hampir seluruh ekspertnya ada di situ. Termasuk Budiman? Oh, bukan. Maksudnya sebelum ada Budiman. Oh, sebelum ada Budiman. Dan itu belum dibubarkan. Ya, akhirnya ribut di situ. Ya, itu sebenarnya proses klarifikasi apa sih yang terjadi di Maui dengan konsep persatuan nasionalis. Dan kami melihat itu hanya akal-akalan saja untuk melegitimasi bersekutu atau mendukung Prabowo. Itu adalah sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan. Dia kehendak sejarah, bahkan Budiman mengatakan tugas sejarah. Karena Prabowo adalah pemimpin strategis ke depan. Tidak ada sih saya melihat bahwa ada konsep besar, ide besar di situ. Motifnya hanya sekedar politik pragmatis. Bahkan kita tegas-tegas menyatakan Budiman mempertontonkan politik oportunis. Ya, karena kami mempunyai fakta bahwa Budiman karir politiknya mandek di PDI Perjuangan. Mungkin ini kritik kepada PDI Perjuangan kalau saya boleh menyatakan ya, orang sekaliber Budiman yang mempunyai talenta menjadi politisi tidak diberi peran sama sekali, bahkan bukan perannya kecil, tetapi saya lihat tidak diberi peran sama sekali. Budiman bicara ke saya melalui WA bahwa dia disingkirkan 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Dia dipindah dapilnya dari Cilacap, di mana dia memenangkan 2 kali dengan suara terbanyak. Dia juga basis tradisionalnya Budiman, karena dulu dia mengorganisir mahasiswa di Cilacap, dipindah ke Jawa Timur. Kalau orang partai itu artinya dia digulingkan menjadi anggota parlemen, karena dibuat pasti tidak jadi kalau ada perubahan seperti itu. Apalagi sekelas Budiman yang ya kita tidak pernah melihat Budiman menjadi politisi yang mempunyai kehidupan mewah, berhasil mengumpulkan pundi-pundi yang luar biasa di parlemen. Ya akan susah sekali kalau dapilnya dipindah menjelang pemilu periode yang lalu. Jadi itu adalah bagian upaya Budiman untuk tetap meneruskan karirnya dan melihat peluang itu ada di Prabowo. Karena elektabilitas Prabowo akhir-akhir ini mentereng. Kan sebelum Ganjar ada ribut. Sebelum Ganjar menurut Litbang Kompas
lebih tinggi dari Prabowo, bukan head to head ya. Saya melihatnya ke arah sana, maka kita katakan dia mempertontonkan politik oportunis. Selama ini track record-nya tidak seperti itu, tetapi ini politik oportunis agar dia tetap berlanjut karirnya, karena ikut Prabowo berarti masa depan politik dia akan cemerlang, karena Prabowo di tengah raya akan memenangkan Pilpres, seperti itu. Oke. Jadi politik oportunis yang diambil oleh Budiman karena dia merasa disingkirkan oleh PDIP. Ya mungkin ya mandek lah, paling tidak kan secara terbuka apa sih peran Budiman di PDI, anggota parlemen, tidak menjadi unsur pimpinan DPP, tidak, DPC tidak, di badan-badan PDI tidak, menjadi menteri dari PDI juga tidak, menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon bupati juga tidak, apa, menjadi juru bicara PDI juga tidak. Dia kan berbicara di Twitter, berbicara atas dirinya sendiri. Kegiatan-kegiatannya kan tidak kegiatan-kegiatan yang menjadi program PDI Perjuangan. Bukit algoritma, terus berbicara di desa-desa tentang internetisasi di desa-desa, itu kan bukan program yang nyata-nyata dilakukan oleh PDI Perjuangan. Itu adalah idenya Budiman. Padahal menurut Petrus, Budiman adalah sosok politisi yang sebetulnya potensial. Ya, saya melihatnya seperti itu. Saya harus jujur ya, bahwa kalau hari ini saya marah, kecewa, geram, bahkan melontarkan statement-statement yang tajam ya, yang saya nyatakan di sini kan sangat tajam, bisa jadi melukai Budiman, tetapi saya melihat Budiman juga sebelumnya adalah tokoh-tokoh yang bisa menjadi panutan, artinya menjadi inspirasi, dan dia bisa mewarnai di dalam parlemen kalau dia menjadi anggota parlemen paling tidak, atau kalau dia diangkat menjadi menteri misalnya, dia tentunya mempunyai ide-ide yang tidak seperti kebanyakan politisi saat ini. Potensinya saya melihat ke sana karena dia secara ide, secara tempaan sejarah, dia diajarkan bagaimana berpolitik itu adalah berjuang. Berpolitik itu adalah membela rakyat, kepentingan rakyat. Itu kan historis yang dibawa Budiman sampai dia merelakan dirinya, kuliah dia tinggalkan, hubungan dengan orang tua tidak sehangat mahasiswa yang lain, dan ketika dipilih di Kongres menjadi ketua umum kan dinyatakan, apakah Budiman berani menghadapi 4B? Buang, bunuh, boy. Berani. Dan dia tunjukkan di dalam pengadilan, dia begitu melawan di pengadilan, video-videonya juga ada bagaimana dia berorasi di pengadilan ketika vonis, bagaimana dia melawan, kita mogok makan. Saya bersama Budiman mogok makan total, dia harus dibawa ke rumah sakit. Saya tidak dibawa ke rumah sakit karena saya mempunyai hipertensi. Jadi di situ ketahuan ada hipertensi yang menyebabkan saya saat ini gagal ginjal. Salah satu drop jatuh, ya tensinya di bawah tingkat yang dinyatakan oleh dokter, dan dokter waktu itu dokter RSPAD, dokter kepresidenan yang dikirim ke Cibinong untuk meriksa kami, dan Budiman harus segera dilarikan ke rumah sakit. Artinya episode-episode bagaimana ditempa oleh sebuah perjuangan yang begitu dahsyat dialami oleh Budiman. Anda kecewa dengan perubahan perilaku dari Budiman? Kan tidak bisa dikatakan itu hak Budiman semata, karena berpengaruh terhadap
kami semua. Bahkan saya katakan tadi, sebagian jiwa saya terbang. Apa gunanya menjadi PRD sih kalau harus seperti ini? Budiman telah melakukan. Kami bangun tidur melihat berita itu sangat terpukul. Masa lalu apa lagi yang bisa kami banggakan, yang kami jaga, yang kami pertaruhkan begitu dalam. Sampai hari ini pun kami tetap ingin menjaga nilai-nilai itu. Kalaupun kami tidak menjadi bagian dari sebuah partai yang tetap melakukan perjuangan, separuh jiwa kami terbang. Banyak aktivis-aktivis PRD yang sekarang juga berada dalam lingkaran kekuasaan. Yang terakhir, Tesar Patria menjadi Wakil Menteri Komunikasi, Faisal Risa yang kemudian berada di DPR, Dita Idasari yang berada di Kementerian Tenaga Kerja gitu. Petrus melihat teman-teman PRD yang berada dalam dekat dengan kekuasaan seperti apa? Menjadi berada dalam kekuasaan secara pribadi saya tidak masalah. Justru demokrasi yang sudah kita raih itu agar tidak dibaca oleh politisi-politisi hitam. Justru kaum pro-demokrasi saatnya memasuki arena-arena kekuasaan. Jadi saya tidak, secara pribadi tidak menyatakan alergi teman-teman melanjutkan perjuangan ke sana. Tetapi apa dilakukan oleh Budiman itu kan efeknya luar biasa. Dia ikon. Publik menganggap PRD itu ya Budiman. Budiman itu PRD. Kekecewaan kami ini juga bagian ingin meluruskan bahwa PRD itu bukan hanya Budiman. Masih ada PRD-PRD yang lain yang mempunyai konsistensi, yang masih menjaga marwah perjuangannya, menjaga marwah aktivis. Kita tidak bisa menjadikan aktivis itu baju loncatan untuk meraih kekuasaan dan menanggalkan segala nilai-nilai perjuangan dahulu yang diugemi, yang digenggam. Seperti itu kami melihat Budiman begitu berpengaruhnya terhadap semua sendi jalinan masa lalu kita. Dan terbukti hari ini dia menjadi banyak pembicaraan, energi media juga lumayan cukup besar untuk melihat itu. Kami mendengar caci maki, ejekan, cemoan dari banyak orang membicarakan PRD dan Budiman. Kalau kami tidak melakukan reaksi, apa jadinya? Akhirnya publik akan semakin kuat bahwa PRD adalah Budiman dan Budiman adalah PRD. Seperti itu ya. Dan ini adalah persoalan soal kejahatan HAM. Dan ini bukan hanya mengecewakan kami di PRD, seluruh keluarga korban juga kecewa, merasa habis sudah upaya-upaya untuk menyelesaikan kasus ini, kasus penculikan, kasus pelanggaran HAM yang lain. Karena akhirnya mereka juga bereaksi, melakukan konsolidasi para keluarga korban bersama Usman Hamid, bersama Ketua PPHI dan koalisi masyarakat sipil lain, mendeklarasikan bahwa persoalan kasus HAM tidak boleh dikubur dan mempersoalkan ada capres yang dalam masa lalunya terlibat dalam kasus
pelanggaran HAM. Sekarang mereka juga bereaksi dan ya mungkin kita tunggu selanjutnya akan apa, ada kegiatan-kegiatan apa untuk menggaungkan kampanye ini. Akhirnya generasi Z ini akan disuguhi bahwa khususnya kasus pelanggaran HAM penculikan aktivis ini fiksi. Apa yang kami lakukan tidak hanya sekedar upaya jual isu bersifat 5 tahunan seperti seremonial, mengulang-ulang kembali. Apa yang kita lakukan kepada Budiman hanya bentuk-bentuk sinisme. Jadi sesuatu yang tidak berarti. Dan itu yang akan dibangun dan generasi Z yang akan diyakinkan. Dan kebetulan dalam pemilu 2024 generasi Z akan menjadi penentu dalam kemenangan Pilpres ini. Terus sebetulnya pernah nggak ada orang yang kemudian menawari Petrus untuk terlibat dalam membantu pemerintahan, membantu kekuasaan? Tidak pernah. Kalaupun ada itu pernah menjadi staf anggota DPR. Waktu itu Ketua Komisi 9 Ripka Ciptaning ya, membantu di sana. Tetapi tidak bisa saya jalankan karena saya sakit. Seminggu minimal 2 kali harus bolos dan berarti kerja saya kan terkatung-katung ya. Apalagi sampai saat ini. Di komunitas pun tidak setiap saat saya mampu menjalani kewajiban saya, kadang harus off dan sebagainya karena harus cuci darah. Seperti hari ini ketika didaulat oleh teman-teman, saya tergopoh-gopoh juga. Seperti kemarin malam ada satu media dalam jangka 5 menit harus sudah masuk ke berhubungan dengan yang di studio gitu kan. Belum mandi, belum apa. Cara-cara kerja cepat seperti itu nggak mampu saya penuhi. Terus banyak mengecewakan wartawan karena saya sedang cuci darah. Cuci darah, WA-nya banyak masuk dan saya tidak bisa menjawab. Jadi hari free saya itu hanya hari Kamis sama Jumat. Jadi pusing juga. Teman-teman bikin acara di luar kota, saya hanya bisa melongo ya, karena saat jadi tahanan kota tidak bisa ikut berpergian. Saya sudah lama sekali tidak mengunjungi desa saya. Terakhir ketika ibu meninggal ya, dan itu pun saya harus cuci darah di desa. Tapi sejak pandemi kemarin tidak mungkin karena begitu ketat prasyarat cuci darah di tempat lain ya, dan itu biayanya gede kan, harus ada screening apakah ada HIV atau tidak kan, harus di screening dulu masuk ke rumah sakit lain di desa. Kembali lagi ke Jakarta juga di screening lagi, dan itu harganya mahal ya. Itu cuci darah pulih dibiayai oleh BPJS? Ya, kalau tidak dibiayai BPJS, cerita pasien cuci darah itu adalah cerita kematian yang cepat. Bahkan beberapa teman saya dulu di PRD belum bisa sama sekali cuci darah, dia hanya menunggu meninggal, dibiarkan saja tidak cuci darah dan akhirnya meninggal, dan itu membekas. Dan saya kan sudah divonis harus cuci darah, tapi saya menolak. Dan waktu itu undang-undang RUU BPJS-nya belum ditok. Tapi untuk kan gerakan buruh dalam koalisi jaminan sosial mengepung DPR ya. Akhirnya didorong oleh aksi demonstrasi itu BPJS diketok
Dan saya sebenarnya sudah diminta untuk cuci darah. Deg-degan juga kalau nggak ada BPJS biayanya pakai apa. Seperti itu. Tapi sebelum berlaku sama sekali, akhirnya Ahok sama Jokowi sama Ahok kan gubernur Jawa Tengah, gubernur DKI itu mempunyai program Jakarta Sehat ya, JKS atau saya lupa ya malah. Itu bisa melakukan cuci darah dengan skema jam kesdanya DKI. Sekarang Belum Petrus BPJS menggunakan itu. Sekarang Petrus punya apa? Kopi shop ya? Bukan Warung kopi, tapi produk kopi dengan memakai nama saya Peter Hari Coffee, dan itu kita menyajikan kopi paduan antara Robusta sama Arabica. Sudah diformulasikan, tinggal diseduh. Jadi takarannya sudah pas, bawa kemana-mana kita tinggal menyeduh pakai air panas dengan derajat tertentu akan menghasilkan aroma kopi yang nikmat. Karena kalau 100 derajat akan pahit. Kalau panas. Dan itu lebih kepada membantu petani di daerah Sarunggi. Dia berbatasan dengan Taman Nasional Pangrango, Gunung Gede, di mana mantan Direktur Radio 68H Santoso itu sekarang menjadi petani di sana, membina petani sayur mayur agar mau beralih ke petani kopi, karena pertanian kopi itu disertai pohon-pohon keras sehingga proses penggundulan hutan itu bisa berhenti dan justru terjadi proses reforestasi ya, artinya penghutanan kembali. Karena menanam sayur di sebuah lereng pegunungan yang curam itu akan merusak tanah, sehingga sering terjadi erosi tanah. Dengan kopi sebenarnya ideal untuk proses membangun lingkungan hidup. Cuma persoalannya kan harus menunggu 5 tahun. Biasanya petani tidak mau, dia kepingin hari-hari selama sebulan 2 bulan udah ada penghasilan. Memang hari ini masih campur sari ya, antara tetap berkebun sama menanam kopi. Tetapi kalau sudah 5 tahun umur kopi akan produktivitasnya meningkat dan dia akan menghasilkan kopi yang mungkin lebih menguntungkan dari menanam sayur, dan dia menjadi daya tarik bagi petani lain. Itu sebuah gerakan seperti itu, sebuah gerakan yang cukup membuat kita respect ya apa yang dilakukan Santoso. Nanti ya kita lihat 4 tahun lagi seperti apa reaksi petani di sana, karena produktivitasnya akan meningkat. Ada sekitar 100 petani yang mengikuti jejak Santoso, dan dia menjadi pembina petani untuk melakukan program Jokowi hutan sosial itu. Jadi hutan yang diserahkan kepada petani untuk mengelola dalam jangka waktu tersendiri dan harus dilakukan oleh kelompok tani seperti itu. Dan Santoso, tapi kopinya bagus sekarang itu menjadi revenue-nya bagus, yang beli banyak juga di kopinya ya. Ketika muncul manuver Budiman ini agak tersendat-sendat karena ya juga itu sangat tergantung oleh saya untuk menawarkan juga, untuk berpromosi juga ya. Besok kita akan menggelar kopi dalam acara peringatan 60 tahun Wiji Tukul. Kita akan full tim di sana, seduh bahkan. Jadi seduh langsung kita kopinya itu. Tadi ngomong Wiji Tukul ya, ini saya juga ada titipan pertanyaan soal Wiji Tukul. Peran Wiji Tukul di PRD seperti apa? Wiji Tukul di PRD perannya seperti apa? Perannya seperti apa? Dia bagian terpenting dari PRD juga, karena kan dia pimpinan Jaker kan.
saya pernah merumuskan aksi yang begitu rumit bersama Wiji Tukul, karena Wiji Tukul waktu itu mempunyai peranan menjadi organizer utama di Buruh Sritek di Solo. Dan saya waktu itu menjadi sekjen Semit, Budiman ketua presidium sementara. Jadi dia belum bisa seoperasional saya terhadap ormas-ormas. Tapi pernah rapat di Solo, Sukoharjo untuk merumuskan aksi mobilisasi nasional Semit. Aksi di Solo bersama FNPBI mengerahkan anggota Semit ya. Bahkan ada deploy sementara ke sana agar mempersiapkan aksi tersebut. Dan sebagian mobilisasi nasional untuk lompat pagar ke kedutaan besar Belanda dan kedutaan besar Rusia. Aksinya begitu rumit karena kita membawa kawan-kawan Timur Leste yang secara fisik berbeda, dan dia cukup mencolok kalau didatangkan dari Jakarta. Dulu situasinya kan ketat, nggak seperti sekarang. Pergerakan itu kan selalu dipantau. Kalau ada orang Timor Leste berapa orang bergerak ke Jakarta kan pasti diketahui dari daerah kan. Nah itulah bagaimana kita membawa, dan kita kan tidak punya alat angkut dan tetap menggunakan transportasi umum dan bukan udara juga kan, dari kereta, bis dan sebagainya. Itu tantangannya menggabungkan dua itu, dan Tukul merumuskan dari bagian merumuskan hal tersebut. Waktu kejadian 27 Juli, Tukul di mana? Ya, dia dipoto membaca sajak. Jadi ada beberapa sajak yang dia bacakan dan sempat saya tulis di media. Tukul membacakan sajak, dia menjadi pemimpin jaringan kerja budaya, dan jaringan kerja budaya itu kan jaringan kerja kebudayaan rakyat itu kan menyatakan berafiliasi secara politik dan organisasi seperti Semit. Bahasa yang dipakai oleh pemerintah kan underbo. Underbo-nya PRD kan. Ya dia pimpinan di tingkat ormas, ormasnya PRD. Dan Tukul adalah salah satu orang yang selalu diberi kesempatan untuk merumuskan slogan. Ada satu slogan yang cukup fenomenal, hanya satu kata lawan. Itulah ciptaan Wiji Tukul. Dia selalu dalam kongres dimintai usulan untuk slogan, karena dia orang yang mempunyai talenta berlebih. Dia bisa memotret apa sih, karena slogan itu adalah bagian yang paling kecil yang harus kita rumuskan untuk menghubungkan dengan programatik partai, organisasi yang begitu rumit gitu kan. Kan menghubungkan tingkat kesadaran rakyat untuk bergerak dan menuju kepada slogan. Contohnya ya, slogan cabut 5 undang-undang politik, cabut duifungsi ABRI, cabut referendum bagi rakyat mau beri, itu kan salah satu yang dirumuskan di kongres itu. Walaupun bukan usul Tukul, tetapi itu bagian terpenting dari hal yang diputuskan PRD untuk menyambungkan programatik yang rumit kepada tingkat kesadaran rakyat untuk bergerak sesuai dengan arah kemauan kita. Jadi slogan itu bukan sesuatu yang genit tanpa makna yang dalam, tapi itu bagian dari strategi perjuangan. Terakhir sebelum Tukul hilang, Petrus pernah bertemu dengan Tukul di mana? Begini, cerita soal Tukul resminya begini. Jadi ketika saya keluar dari penjara,
saya bertemu dengan teman-teman di luar, saya menanyakan kenapa di antara kalian tidak ada Wiji Tukul. Saya bertanya khusus, serius saya bertanya. Jawabnya Wiji Tukul masih bersembunyi. Kata keluarga, Wiji Tukul masih bersembunyi. Ya kita tunggu agar dia mau menampakkan diri dan beraktivitas kembali. Tahun 99 itu kan, bulan Desember menuju tahun 2000, di mana reformasi sudah terjadi 98. Ada selisih waktu 2 tahun, kok Tukul tidak muncul. Saya keluar penjara, menjabat kembali menjadi Sekjen PRD, Budiman menjadi Ketua Umum. Di bulan Januari, akhir bulan Januari, saya bertanya kembali dan mendesak teman-teman yang di luar, kenapa Tukul nggak muncul-muncul? Masa situasi sudah damai, sudah tidak represif, dia tidak muncul. Akhirnya saya mengusulkan di rapat pleno untuk membentuk tim pencari fakta dan diketuai oleh Yogobus Eko Kurniawan. Tim itu serius, memerlukan dana, memerlukan investigator, dan mewawancarai banyak pihak. Banyak pihak itu termasuk keluarga Wiji Tukul, Dewan Perpustakaannya Belanda itu KITL, yang dia sering berhubungan dengan berhubungan dengan Stanley, berhubungan dengan pihak-pihak yang waktu itu Tukul terlibat dalam penggalian kuburan massal terhadap seniman-seniman yang sering berhubungan dengan Tukul. Akhirnya kesimpulannya Wiji Tukul hilang. Kesimpulan tim pencari fakta dilaporkan ke pengurus pusat dan kami juga gamang ingin menyatakan ke publik Wiji Tukul hilang itu takutnya kalau bersembunyi. Tapi kesimpulannya Wiji Tukul sudah tidak bertemu itu ketika proses hangat-hangatnya situasi itu sebenarnya. Akhirnya memberanikan diri, kita harus testimoni ke Kontras. Saya datang ke Munarman yang sekarang ditahan dengan kasus terorisme, yang dulu pimpinan Kontras. Kami akan hadir, ya hadirlah. Akhirnya kami meminta Sipon, Mbak Sipon datang, dan salah satu korban penculikan ayahnya Bimo Petrus untuk mendampingi, dan tim melakukan testimoni di Kontras dan bersepakat dengan Kontras sejak itu menyatakan secara terbuka Wiji Tukul hilang. Dan saya tadi membaca dimuat oleh koran Kompas, ada peristiwa kami testimoni ke Kontras. Jadi sejak itu Wiji Tukul hilang, dan secara historis kan hanya diketahui tim penculiknya tim Mawar. Kan militer juga tidak menemukan ada pihak-pihak lain kan, dan yang hanya diketahui adalah timnya Mawar, dan kami menyatakan bahwa itu dilakukan oleh tim Mawar hilangnya Tukul, karena Tukul itu pimpinan PRD bawah tanah. Tukul melancarkan perlawanan terhadap Soeharto dan dia adalah target. Ketika PRD dinyatakan buronan kan rumah dia di satroni, dicari-cari. Selama saya belum tertangkap, rumah Tukul sudah di satroni. Udah istrinya juga dipaksa di mana Wiji Tukul. Wiji Tukul menjadi buronan utama PRD ketika kasus 27 Juli. Catatan itu ada di berbagai media.
Baik, terus teman-teman, itulah obrolan saya dengan Sekjen PRD yang pernah satu sel dengan bestinya. Bestinya itu Budiman Sujatmiko. Dan itu adalah, saya sudah berbicara dan ngobrol dengan Budiman Sujatmiko, dan sekarang saya berbicara dengan bestinya, teman satu selnya, Petrus Haryanto, yang tetap karena alasan kesehatan memang lebih berfokus kepada pengembangan di civil society, khususnya bagi juga pasien-pasien yang gagal ginjal, meskipun advokasi politiknya tetap berjalan. Thank you. Terima kasih diundang di sehat tempat selalu ya. ini yang biasanya saya tonton. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan.